Dulu. Good morning. Good morning, all students. Good morning, Aprendita. Good morning, Malvin. Good morning, Jesseline. Good morning, Alex. Oke, silakan dibuka bukunya. Ya, buku sains. Hari ini kita mau belajar buku sains, Unit 5, page 41. Sudah, Alex, Apridita, Malvin, kemudian siswa yang baru hadir, yang baru bergabung, silakan ambil buku sains. Further Science Unit 5, page 41. Sudah pukul 8:01. Kita mulai saja ya. Baik, Miss mulai. Temanya adalah temanya adalah clean and healthy living. Clean and healthy living, benar ya? Clean homes and bodies. Clean homes and bodies. Jadi maksudnya di sini kita mau belajar hidup bersih dan hidup sehat. Hidup bersih dan hidup sehat. Clean and healthy living. Semua siswa memperhatikan buku sains masing-masing ya. Oke. Clean homes and bodies. Membersihkan rumah dan membersihkan tubuh kita. Oke, intinya menjaga kebersihan. Ya, belajar menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan. Oke, udah ya, siswa yang baru hadir sudah paham ya. Kita hari ini mau belajar buku sains, page 41, unit 5. Oke, Ekel? Baik, Miss mulai saja. Clean and healthy living, clean homes and bodies. Nah, sebelum kita membahas pertanyaan yang ada di bawah gambar, sebelumnya kita harus memperhatikan dulu gambar yang ada di unit 5. Look at the pictures. Perhatikan ini gambarnya, tentang apa ini? Nah, kira-kira kegiatan dari gambar tersebut ini sedang melaksanakan apa?
Gambar A, lihat gambar A ini ada seorang anak perempuan sedang melakukan aktivitas membersihkan rumah. Dia sedang menyapu, ya menyapu karena lantainya itu sedang apa? Sedang banyak sampah ya. Jadi siswa ini sangat peduli terhadap lingkungannya. Akhirnya dibersihkanlah. Kemudian ada seorang ayah sedang mencuci gelas, ya, sedang bersih-bersih, membereskan peralatan dapur. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke gambar kedua. Gambar kedua ini kegiatannya adalah seorang ibu sedang menjemur pakaian, ya. Sedang menjemur pakaian, kemudian ada seorang anak di ujung sedang membuang sampah pada tempatnya. Sama gambar A dengan gambar B, intinya sedang membersihkan rumah, ya. Benar ya? Nah, menjaga kebersihan rumah juga. Nah, jadi kita jawab pertanyaannya. Setelah kita lihat gambar tersebut, kita wajib menulis pembahasannya. Pertanyaan yang pertama, ya, let's answer the question that follow. 1. Write down 3 things that show this family cares about having clean and healthy home and yard. Write down 3 things. Tuliskan 3 hal. Tuliskan 3 hal yang menunjukkan bahwa keluarga ini sangat peduli terhadap lingkungan rumah, yaitu di dalam pekarangan ataupun untuk kebersihan diri, ya, kebersihan untuk diri sendiri juga, ya. Intinya tuliskan 3 hal yang menunjukkan bahwa gambar dari gambar ini, ya, merupakan masyarakat atau orang yang sangat peduli terhadap lingkungan. Intinya untuk kebersihan. Nah, ya. Jadi dari kegiatan gambar tersebut, sebenarnya kamu boleh pilih jawaban sendiri atau mau dengan seragam jawabannya dengan Miss juga boleh. Ya, jadi bebas. Boleh dengan jawaban seperti ini, boleh punya jawaban lain. Jadi, Miss ambillah pembahasan yang paling mudah saja. Ya, jadi yang pertama itu kan kita disuruh tulis 3 hal ya. Write down 3 things that show this family. Oke. Miss buat yang pertama adalah sweeping the floor. Miss tulis artinya di sini adalah menyapu lantai karena di gambar ini ada menunjukkan anak perempuan sedang menyapu lantai. Maka Miss tulis sweeping the floor. Nah, dari gambar itu Miss tulis yang paling mudah saja. Kalau kamu punya jawaban lain boleh, silakan. Ya, silakan. Kemudian hal yang kedua, Miss tulis seperti ini, washing the glass. Mencuci gelas. Jadi ada seorang ayah sedang membersihkan alat-alat dapur, yaitu gelas. Untuk minum ini wajib kita cuci. Nah, washing the glass. Ya, 3 hal. Yang terakhir, take out the trash. Mengambil sampah atau memungut sampah, buang pada tempatnya ini. Ada anak seorang laki-laki sedang membuang sampah pada tempatnya. Jadi tulis aja di sini take out the trash. Ya. Oke. Silakan kalau mau seragam seperti ini juga boleh. Kalau punya jawaban lain juga bebas. Alvaro Febrian. Where are you, Alvaro? Halo, siswa. Ini kemana siswanya ini, Alvaro? Sedang ambil buku ya? Oke. Shalom Ivana sudah selesai menulis pembahasan? Jika sudah selesai, nah cobalah Shalom baca yang Shalom tulis. Nah, losennya mau dengarkan dulu yuk. Silakan Shalom Ivana. Ya, write down. Silakan write down 3 things. Silakan Shalom baca. Aduh, suaranya nggak keluar Shalom. Iya, suaranya nggak keluar.
Coba deh nanti disetting lagi ya. Shalom Ivana. Ganti dulu ya Shalom. Mikazio Timothy. Mikazio Timothy. Halo Mikazio, good morning. Halo Mikazio. Iya, Miss. Iya, silakan baca ulang Mikazio. Write down 3 things that show this family cares about having a clean and healthy home and yard. One, sweeping. 1. Sweeping the floor. 2, 2. washing the glass. 3, take out the trash. Oke, thank you Mikazio. Oke, good ya. Kita anggap semua siswa sudah menyelesaikannya. Oke, kita lanjut page 42, halaman 42. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada 2 kolom ya. Ya. Petunjuknya adalah caring for our home and yard. Cara merawat rumah dan cara merawat pekarangan. Jadi di sini disuruh gambar ya. Gambar 2 hal. Diulang ya. Caring for our home and yard. Keeping our home, yard and garden clean. Merawat rumah dan pekarangan kita. Keeping our home, menjaga kebersihan rumah, ya, dan halaman taman kita, begitu maksudnya. Draw pictures of 2 chores you do at home to help keep it clean. Buatlah gambar 2 gambar. Kira-kira kamu melakukan aktivitas apa yang di rumah untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah? Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk menjaga kebersihan rumah kamu? Nah, kamu gambar. Jadi, Miss, kebetulan Miss ambil saja gambarnya yang paling mudah. Nanti kalau setelah Zoom kamu boleh gambar sendiri deh, atau ditempel aja gambar dari kamu print, kamu tempel sendiri juga boleh. Yang paling mudah aja, kira-kira kegiatan atau aktivitas yang paling mudah untuk bersihin rumah adalah mengelap meja, boleh ya. Atau misalnya mengepel ya. Kemudian setelah kamu mendapatkan gambar tersebut, kasih keterangannya. Misalnya, I clean the table using rag. Atau I clean the floor using mop. Oke? Kasih keterangan gambarnya, misalnya selain gambar ini boleh cuci piring, boleh, ya, bebas, oke? Atau misalnya menyapu lantai juga boleh, ya, nggak harus gambar ini, boleh gambar yang lain. Intinya kegiatan bersihin rumah itu aja. Nah, itu kesimpulannya. Oke, bisa ya? Bisa ya? Oke. Kemudian kalau yang di kolom bawah, ini adalah draw pictures of 2 ways in which children can help keep their yard and garden clean. Maksudnya di sini adalah kamu gambar 2 cara menjaga kebersihan taman, atau menjaga kebersihan halaman rumah. Jadi kalau di halaman rumah biasanya kita siram tanaman bisa, atau menanam tanaman juga boleh, atau menyapu halaman juga boleh, atau membuang sampah di halaman juga boleh. Kasih gambarnya gitu ya. Atau kamu cari gambar lain tempel di sini juga boleh. Kemudian jangan lupa tulis keterangan dari gambar tersebut. Misalnya, I use broom to sweep my house yard. Okay. I need house to dash off and watering my garden. Bisa ya? Nah, ini Miss skip aja dulu ya, Miss rasa ini kalau suruh gambar setelah Zoom aja, ya.
Kita lanjut next. 43, halaman 43. Halaman 43. Oke. Masih dalam topik yang sama, caring for our home and yard, merawat rumah dan pekarangan. Ya, di sini ada tugas assessment 5 and 1, tugas 51. Langsung saja, nah seperti ini ya. Siswa wajib menulis pembahasannya dan dengarkan ya penjelasan dari Miss. Oke, dengarkan. 1. A broom is used to sweep the floor. A broom is used to sweep the floor. Maksudnya di sini adalah sapu digunakan untuk floor. Sapu digunakan untuk menyapu apa? Menyapu lantai ya. Jadi yang kalau silang ini artinya plafon. Nah, silang ini artinya plafon atap rumah ya. Window adalah jendela. Jadi yang tepat adalah a broom is used to sweep the floor. Sapu digunakan untuk menyapu lantai. Paham? Ya, sangat mudah sekali ya. Selanjutnya, glass cleaner can make windows look clearer. Okay? Glass cleaner can make windows look clearer. Pembersih kaca, glass cleaner, pembersih kaca can make, dapat membuat windows, jendela look clearer, terlihat lebih jernih. Tahu nggak cairan pembersih kaca yang disemprot-semprot itu? Nah, itu kan bikin kacanya jadi kinclong ya. Jadi pembersih kaca dapat membuat kaca jendela sih harusnya ya. Kaca jendela terlihat lebih bersih. Oke, namanya saja sudah temanya bersih-bersih rumah. Jadi semuanya harus rajin membersihkan rumah kita supaya bebas dari kuman. Oke, next. Washing dishes after eating is an example of a chore. Washing dishes after eating is an example of a chore. Mencuci piring, washing dishes. Siapa yang rajin cuci piring ini? Mencuci piring after eating, setelah makan, is an example, adalah contoh, is an example of a chore, adalah contoh pekerjaan rumah. Ya, ini adalah tugas kamu di rumah, cuci piring. Homework itu pekerjaan pekerjaan atau PR di sekolah. Nah, tugas sekolah. Homework itu PR yang ada di sekolah atau pekerjaan siswa. Nah, tugas siswa di sekolah. Kalau dia a chore itu adalah tugas anak di rumah. Ngapain? Kirenjit, cuci piring, washing dishes. Oke? Kalau a feather duster ini artinya kemoceng. Kamu tulis tuh artinya feather duster ini adalah kemoceng. Jadi washing dishes after eating is example of a chore. Mencuci piring setelah makan adalah pekerjaan rumah. Ya, ini adalah tugas seorang anak. Cheryl Alicia sering cuci piring? Sudah bisa cuci piring? Habis makan cuci piring ya. Oke? Iya. We need to water plants in the garden. Kita perlu menyirami tanaman di taman. Maksudnya. We need to remove weeds from our garden and yard.
We need to remove weeds from our garden and yard. Kita perlu menghilangkan gulma. Gulma itu maksudnya weed itu gulma ya. Weed, gulma. Gulma itu adalah kumpulan-kumpulan hewan yang suka menghancurkan tanaman. Misalnya tanamannya bisa menjadi tidak subur. Contohnya misalnya daun-daunnya bolong-bolong, dimakan sama hama atau gulma. Hewan yang suka menghancurkan tanaman, ya. We need to remove weeds from our gardens and yard. Kita perlu menghilangkan gulma dari kebun atau pekarangan rumah kita. Jadi harus dibasmi. Misalnya gulma itu contoh hewannya adalah tikus. Nah, terus apalagi ya, tupai bisa juga. Nah, yang suka menghancurkan tanaman. Begitu kira-kira penjelasannya, oke? Selanjutnya part B, bagian B. Part B, perhatikan, didengarkan ya penjelasannya. Kemudian jangan lupa kamu isi ini pembahasan di buku kamu, oke? Miss bacain, dengarkan penjelasannya. Maksudnya apa ini ya, Karissa, Brian, Maxwell? Complete the sentences. Lengkapi kalimat berikut. Number 6. We wipe dirt off the table with a feather duster. We wipe dirt. Kita membersihkan kotoran ya dari atas meja dengan menggunakan kemoceng. Nah, jadi kalau mau bersihin meja, alatnya adalah kemoceng. Tahu kemoceng? Kemoceng itu bentuknya seperti tangkai panjang, kemudian bahannya itu terbuat dari bulu-bulu ayam. Jadi bulu-bulu ayam itu sangat lembut untuk membersihkan kotoran atau sesuatu yang di atas meja yang sangat kotor bisa kita bersih, misalnya debu gitu ya. Debu yang di atas meja itu banyak kita bersihkan menggunakan alat pembersih yaitu kemoceng. Pernah lihat enggak? Dia seperti bulu-bulu ayam warna coklat untuk bersihin debu di atas meja atau kotoran. Pernah lihat ya? Oke, inilah kira-kira pembahasannya. Oke, kita lanjut. Number 7. In a vegetable garden, we can grow our own healthy vegetables. Di kebun sayur, in a vegetable garden, di kebun sayur, we can grow our own healthy vegetables. We can grow, kita dapat menanam sayuran yang bebas dari pestisida, maksudnya sayuran sehat ya, di kebun sendiri itu maksudnya. Siapa yang punya kebun kecil-kecil gitu di rumah? Misalnya karena pekarangan kita tidak besar, kita bisa menanam di dalam pot ya, misalnya nanam cabai, nanam sayur sawi gitu. Ada nggak di rumahnya suka menanam? Ada pasti ya, yang suka berkebun kecil-kecilan. Karena kamu mungkin sayang sama tanaman juga bisa. Selain sayang sama hewan, kita juga sayang sama tumbuhan ya. Karena suka nanam bunga-bunga gitu, ada di rumah ya. Pasti ada ya. Kita lanjut. We wipe dirt and dust off the floor using a broom. We wipe dirt and dust off the floor using a broom. Kita membersihkan kotoran dan debu. Kita membersihkan kotoran dan debu. The floor using a broom. Dari lantai dengan menggunakan broom. Sapu. Oke. Inilah kira-kira pembahasannya. Sudah ditulis? Oke, kita lanjut. Part C, bagian C. Oke. Ini bagian C. Dengarkan. Dan jangan lupa ditulis pembahasannya dengan baik. Ya.
Answer on your own. Number 9. Weeds often grow in gardens. What should we do with them? Weeds often grow in gardens. What should we do with them? Weeds. Weeds ini artinya tadi apa Miss bilang? Gulma. Ya, gulma. Weeds artinya gulma. Gulma hidupnya itu kan di kebun. Jadi gulma habitatnya di kebun. Nah, gulma hidup di kebun sama artinya. What should we do with them? Kemudian apa yang harus kita lakukan terhadap si gulma ini? Apakah kita pelihara atau kita basmi dia? Nah, biasanya kalau sudah gulma itu kan pasti akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Jadi, tindakan kita adalah we need to remove them. Jadi kita harus membasminya. Kita perlu membasminya supaya tumbuhan kita tidak diganggu sama si gulma begitu. Number 10, give 2 examples of chores we can do to keep our home clean and organized. Tulis 2 contoh. Ya, 2 contoh untuk menjaga kebersihan rumah supaya tetap bersih dan teratur. 2 contoh sikap atau kegiatan yang menunjukkan kebersihan rumah. Nah, kamu boleh punya jawaban lain, boleh seragam seperti saya jawabannya. Jadi bebas. Ini saya punya jawaban sendiri, silahkan diisi. Boleh kamu sama seperti Miss jawabannya, nggak masalah. Jadi pembahasannya adalah kira-kira yang saya lakukan di rumah untuk bersih-bersih adalah, nah, sweep the floor. Yang paling gampang deh, sapu, menyapu rumah ya, atau menyapu lantai. Sweep the floor, menyapu lantai bisa. Wash the dishes, cuci piring. Atau punya jawaban lain, misalnya mengepel, buang sampah, boleh. Gitu ya, jadi bebas. Boleh seragam seperti ini, boleh punya pilihan lain. Ya, sudah, kita lanjut. 44, halaman 44. Ini Miss anggap sudah selesai ya. Karena sangat gampang sekali kan. Ini Miss anggap sudah selesai. Kita lanjut. Di sini ada pembahasan mengenai cara menyikat gigi yang benar. Benar ya, ada gambar tahap-tahap sikat gigi yang benar. Sebelum kita bahas, Miss mau tanya siapa hari ini yang sudah sikat gigi. Nah, kan kita mau belajar bersih-bersih diri, ya kan? Membersihkan diri sendiri. Dengan cara apa? Menyikat gigi dulu yang paling gampang. Kenapa? Kuman di dalam mulut kamu itu bersarang kalau tidak dibersihkan. Sesuai topiknya ya. Keeping our bodies clean. How I keep my body clean? Nah, write 2 sentences about brushing your teeth. Nah, write 2 sentences about brushing your teeth. Sikat gigi kamu. Bagaimana cara sikat gigi yang benar? Use the pictures to help you. Jadi ada petunjuknya, ada clue-nya di sini. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, sampai tahap yang terakhir. Sebelum kita lanjutkan, Miss mau tanya, siapa hari ini yang sudah sikat gigi? Coba dulu angkat tangannya. Kalau sikat gigi, pasti giginya sehat. Nah, itu aja. Tidak ada noda di gigi kamu. Kira-kira siapa yang punya noda di gigi? Itu pasti ada faktor penyebabnya. Nah, biasanya makan yang manis-manis dan tidak merawat kebersihan tubuhnya. Itu saja jawabannya. Siapa yang giginya masih bagus? Nah, masih putih bersih. Siapa yang nggak punya gigi?
Ada dong yang nggak punya gigi. Oke, baik. Ya, jadi ini ada clue-nya, dikasih gambar. Kita suruh menjelaskan dengan jawaban kita sendiri. Ya, jadi kamu boleh jawab dengan jawaban kamu, boleh seragam seperti Miss. Nah, kira-kira pembahasannya seperti ini. Miss tulis, boleh disamakan, boleh bebas. Ya, namanya sikat gigi sendiri. Versi kita, ya nggak apa-apa ya. Oke, Miss bacain ya. Tapi ingat, kamu harus menulis pembahasannya dengan benar. Bisa nggak Miss sudah cukup jelas ya tampilannya ya? Atau Miss besarkan dulu? Kira-kira udah cukup ya? Oke, Miss bacain. Langkah pertama, sambil dilihat itu ada gambar picture A. Brush the chewing surface of the teeth in a circular motion. Jadi, langkah pertama sikat gigi kamu itu adalah menyikat permukaan gigi yang berfungsi. Gigi kamu yang berfungsi mengunyah makanan. Nah, gigi yang berfungsi mengunyah makanan itu pertama kali kita sikat di permukaannya. Oke. Kenapa? Karena itulah yang aktivitasnya lebih banyak. Ya kan? Yang pertama kita bersihin adalah gigi maksudnya gini, yang di depan ya, maksudnya di permukaan itu wajib kita sikat gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan itu, yang sisi yang paling ujung. Dengan gerakan melingkar, in a circular motion, dengan gerakan melingkar. Lihat saja itu gambarnya. Nah, begitu ya. Jadi kalau nyikatnya jangan buru-buru, harus gerakan-gerakan melingkar gitu. Kemudian kita lanjut ke bagian B. Lihat itu ada tanda panah ya, gambar B ya. Nah, continue to brush the same distance teeth. Kemudian lanjutkan menyikat gigi maksudnya gini, lanjutkan menyikat gigi dengan gerakan melingkar juga. Jadi habis ke paling ujung, arahkan dia berputar ke depan permukaannya, begitu. Cara continue dengan cara yang bersamaan juga, gitu ya. Ingat gerakan circular motion, gerakan melingkar. Kemudian gambar yang bagian C, brush the back of the teeth. Sikat gigi kamu bagian belakang gigi. Jadi kalau misalnya gigi depannya itu kan ada di bagian belakang, disikat juga. Nah, brush the back of the teeth. Sikat gigi kamu yang posisinya di belakang gigi depan. Nah, ngerti ya? Sesuai dengan gambarnya itu. Jadi kalau sikat gigi jangan di depan-depan, tapi yang paling pojok, paling belakang juga disikat. Yang terakhir adalah brush your tongue starting from the root. Kemudian yang terakhir adalah sikat lidah, ya, mulai dari ujung pangkalnya. Supaya kuman-kuman yang ada di dalam giginya itu hilang, ya, bebas dari kuman gigi kamu, dan kondisi di dalam mulut juga segar. Oke? Saya sudah tahu cara sikat gigi yang benar? Sudah dong. Miss lanjutkan. Sekarang ada gambar yang di bawahnya, cara menjaga kebersihan tubuh yaitu dengan cuci tangan. Apalagi sekarang kan di luar sana banyak virus, banyak bakteri ya. Jadi biasakan rajin cuci tangan ya. Nah, di tabel kedua di situ kita dikasih petunjuk ya, dari gambar bagaimana langkah-langkah cara mencuci tangan yang benar. Jadi yang bagian A ini yang untuk
cara menyikat gigi Miss anggap sudah selesai ya. Nah, sudah selesai semua ditulis. Kita lanjut sekarang yang mencuci tangan. Ini dia. Cara cuci tangan yang benar. Boleh kamu dengan kata-kata sendiri, boleh seragam seperti punya Miss. Jadi bebas ya. Yang pertama, red hands, palm to palm. Menggosok telapak tangan. Jadi ambil sabun ya, ambil sabun, langsung digosok-gosokkanlah telapak tangan kamu supaya bakteri atau kuman yang melekat di kulit kamu bisa pergi jauh. Oke. Kemudian untuk gambar di right palm overlap the thumb with interlace finger. Telapak tangan kanan ya di atas sela-sela tangan kiri dengan jari-jari yang saling bertautan. Jadi begini maksudnya. Setelah telapak tangan kita cuci menggunakan sabun, jangan lupa di sela-sela jarinya juga digosok-gosok dengan sabun, dibersihkan begitu. Oke. Sekarang yang bagian C, palm to palm with fingers interlace. Telapak dengan jari itu saling bertautan. Nah, ya. Maksudnya coba lebih dibersihkan menggunakan sabun, jadi saling digosok sesama sela-sela jari. Ya, jadi tangan kanan dengan tangan kiri itu saling bertautan gitu maksudnya. Oke. Yang terakhir gambar D adalah rotational rubbing. Ya, gosok secara berotasi backward and forward with clasp finger of right hand in left palm and vice versa. Jadi menggosok secara rotasi, kemudian diputar balik ke belakang dan ke depan. Berarti telapak tangan dengan permukaan tangannya itu saling digosok ya, supaya lebih bersih gitu. Jangan taunya telapak tangan, tapi permukaan kulit depan juga dibersihkan. Begitu. Oke ya. Disanggap ini sudah selesai. Kalaupun hari ini tidak selesai menulis, cara membersihkan gigi dan cara membersihkan tangan nanti lihat di rekaman saja ya. Oke, yang sudah selesai siapa? Yang sudah selesai menulis? Coba dulu angkat tangan. Clarissa ya, Clarissa sudah selesai menulis. Oke, Clarissa coba Clarissa baca yang cara menyikat gigi. Bisa? Coba dulu. Ini mau dengar Clarissa. Clarissa. Jocelyn Angel. Nah, cara menyikat gigi yang benar. Halo, Clarissa. Silakan baca yang kamu tulis. Siswa yang lain tetap nulis yang ini ya, cara membersihkan tangan. Halo Clarissa, boleh yang cara sikat gigi aja. Halo, good morning Clarissa. Oh, tidak ada suaranya ya. Halo. Oke, baiklah. Jika memang jaringannya tidak mendukung, jadi hari ini sekian dulu belajarnya. Ya, sampai di halaman 44, halaman 44. Oke, lusa kita lanjut kembali ke halaman berikutnya. Oke, thank you. Selamat pagi. 再见。